Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Sabtu 16 Juli 2022. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah hati kami ruang maha kudus-Mu di mana Engkau bertahta. Dan biarlah seluruh hidup kami dikendalikan oleh suara-Mu yang berwibawa, suara firman Tuhan. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang kudus itu, bukan hanya pendengar saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Demikian dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika ditanyakan kepada kita, apakah kita masih ingat pelajaran yang kita dapatkan di bangku kuliah dulu? Ataupun pelajaran yang kita dapatkan semasa kita sekolah dulu? Mungkin kita akan menjawab, saya hanya mengingat sedikit saja. Bahkan mungkin sebagian kita menjawab, saya sudah lupa semuanya. Walaupun tentu saja ada beberapa dari kita yang mungkin masih ingat banyak. Tetapi sebagian besar kita sudah melupakannya. Pertanyaannya, mengapa kita melupakan pelajaran itu? Jawabnya adalah karena kita hanya mencatat dan menghafalnya saja, tetapi tidak mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar murid atau mahasiswa, ketika mereka telah lulus, mereka cenderung tidak mempergunakan ilmunya. Maka ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka berkata bahwa banyak yang telah mereka lupa dari apa yang sudah mereka pelajari. Dari sini kita belajar bahwa apapun yang kita pelajari, jika tidak diaplikasikan secara terus-menerus, maka kita akan melupakannya. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, practice makes perfect. Hal ini juga berlaku terhadap firman Tuhan. Mungkin kita rajin mendengar khotbah. Sebagian bahkan membawa catatan ketika dia mendengarkan firman Tuhan. Tapi semua itu akan menguap jika firman tersebut tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita ingat semua, tapi besok cuma tinggal setengah lagi yang kita ingat. Dan minggu depan kita sudah tidak ingat sama sekali. Rajin mendengar khotbah baik, mencatatnya jauh lebih baik. Rajin membaca firman Tuhan itu membentuk kebiasaan kita menjadi baik. Apalagi jika ditambah dengan merenungkannya, tentu akan lebih baik lagi. Tetapi tanpa dilakukan, semuanya itu akan sia-sia. Semuanya itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Itulah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini. Rasul Yakobus bahkan mengatakan di ayat 23-24, "Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya." Apa artinya? Artinya, orang yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, digambarkan sebagai orang bodoh. Mengapa? Karena dia diibaratkan seperti orang yang bercermin. Tentunya waktu bercermin itu, kita pasti menemukan di sana-sini ada yang kurang terhadap wajah kita, rambut kita, ataupun pakaian kita. Dan sebagai orang yang normal, ya kita otomatis merapikannya, atau membersihkannya, atau memperbaiki yang tidak beres itu, agar kita tampil anggun dan menawan. Tapi apa jadinya jika kita langsung pergi begitu saja, walaupun kita sudah melihat ada yang kurang di sana-sini? Kita pergi saja tanpa memperbaiki yang kurang itu. Bukankah kita akan mengatakan bahwa kita ini bodoh, atau orang lain mengatakan bahwa kita ini bodoh? Maka demikianlah diibaratkan orang yang sudah mendengar atau membaca firman Tuhan, tetapi kemudian berlalu begitu saja, tanpa merenungkan dan melakukan firman itu. Sebab dalam gambaran Rasul Yakobus,
Firman Tuhan itu ibarat cermin bagi kehidupan kita. Firman itu akan menunjukkan hal-hal yang masih kurang dalam hidup kita untuk kemudian kita perbaiki. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius tentang fungsi firman Tuhan. Di 1 Timotius 3 ayat 16 Rasul Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu pertama-tama berfungsi untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, dan kemudian firman itu memandu kita untuk memperbaiki kelakuan kita. Bukan untuk mengajar orang lain, atau untuk mengkoreksi kesalahan orang lain. Tuhan ingin berurusan dengan kita pribadi terlebih dahulu. Tuhan ingin kita menjadi lebih baik. Inilah tahap pertama dari melakukan firman Tuhan, yaitu mengoreksi diri kita sendiri, menyatakan kesalahan kita dan memperbaikinya. Banyak orang, jika dikatakan menjadi pelaku firman, mereka langsung memahaminya sebagai tindakan melakukan kebaikan kepada orang lain, melayani, berdiakonia, atau bahkan mungkin bermarturia, bersaksi kepada orang lain. Tapi sebenarnya tidak, saudara-saudara. Tahap pertama dari melakukan firman Tuhan adalah membiarkan firman itu mengoreksi kehidupan kita. Maka firman itu kemudian akan mengajari kita untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Barulah setelah itu, setelah kita membiarkan firman itu mengoreksi kehidupan kita, kita kemudian mengaplikasikan firman itu dalam kehidupan bersama, dalam hubungan kita dengan orang lain. Jangan kita berbuat baik kepada orang lain, tapi diri kita sendiri busuk di dalam. Saudara-saudara, menjadi pelaku firman Tuhan juga akan menghindarkan kita dari obesitas rohani. Ibarat orang yang suka makan, terutama makanan-makanan bergizi tinggi, namun orang itu tidak pernah berolahraga, maka apa yang terjadi? Orang tersebut akan mengalami obesitas atau kegemukan. Bukannya menjadi sehat, malah jadi sakit. Gizi yang tinggi, jika tidak dibakar, maka akan menjadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, bukankah firman Tuhan juga adalah makanan bagi jiwa kita? Kita banyak mendengar firman yang bernilai tinggi, tetapi seberapa banyak dari firman itu yang kita lakukan? Yesus pernah mencela orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka suka meneliti firman Tuhan sampai sedetail-detailnya, namun mereka tidak pernah melakukannya dalam semangat mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Akibatnya apa? Akibatnya mereka mengalami obesitas rohani. Mereka menjadi sombong rohani, merasa paling benar dari orang lain, dan mereka suka menilai dan menghakimi orang lain. Yesus bahkan menggambarkan mereka seperti orang yang sanggup melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di matanya sendiri sama sekali tidak dilihatnya. Mereka pikir itu baik, tapi sebenarnya mereka sedang menipu diri sendiri atau membodohi diri mereka sendiri, seperti isi renungan kita hari ini. Yesus bahkan memberi julukan kepada orang Farisi itu sebagai manusia kuburan yang dilabur putih, kelihatan baik di luar, tetapi busuk di dalam. Matius 23 ayat 27. Itulah hal kedua yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Dan akhirnya, menjadi pelaku firman juga akan membawa kita untuk membiasakan atau membentuk kebiasaan kita sehari-hari. Bukankah kita sering berdoa, ampunilah dosa kami yang kami buat sengaja maupun tidak sengaja? Mengapa ada dosa yang tidak disengaja? Atau dosa mana yang paling sering terjadi? Jawabnya, dosa yang tidak disengaja, bukan? Mengapa begitu banyak dosa yang tidak disengaja? Dosa yang terjadi secara spontan, baik itu melalui perkataan kita yang menyakiti hati orang lain, atau dosa karena cara melihat kita kepada orang lain, atau dosa bahasa tubuh kita. Jawabnya, karena kita tidak membiasakan diri melakukan firman Tuhan. Kebiasaan melakukan firman Tuhan akan membentuk nature kita atau habit kita, akan membentuk alam bawah sadar kita. Dan kemudian alam bawah sadar itu yang kemudian membentuk kita. Sehingga
spontanitas kita pun akan dibentuk oleh firman Tuhan yang sudah biasa kita lakukan. Janganlah kita hanya memohon ampun atas dosa yang tidak kita sengaja, tapi marilah kita juga perlahan-lahan memperbaiki kebiasaan kita untuk membentuk alam bawah sadar kita dengan cara membiasakan melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman itulah yang kemudian akan membentuk kebiasaan kita sehari-hari. 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latihlah dirimu beribadah. Atau dalam bahasa Batak dikatakan, pasomal-somal madirim marhadaulaton. Nah, saudara-saudara, mari membiasakan melakukan firman Tuhan. Mulai dari mendengar firman dengan baik, menelitinya, sampai akhirnya kemudian melakukannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa di tengah kebisingan dunia ini, kami kurang memberi diri untuk menajamkan hati kami dengan cara mendengar dan melakukan firman-Mu. Akibatnya, hati kami menjadi tumpul. Kami semakin banyak berkata-kata tanpa tahu pasti tujuan hidup kami. Ya Tuhan, berilah kami kerendahan hati, agar kami mau belajar dan mengerti firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk memberikan diri kami dibentuk oleh firman-Mu, agar nature dan habit kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.